أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وفي آية أخرى ونفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يتبع من السلام أهله وماله وعمله ويهدي اثنان أهله وماله ويبقى واحد Selain tidak punya syukur atas segala nikmat yang Allah berikan,
pada kesempatan Jumat yang berbagai atas izinnya Allah masih memberikan banyak waktu kepada kita hingga detik ini masih ada di majelisnya untuk memenuhi panggilan Allah, yakni ibadah ini. Semoga Allah senantiasa jadikan pahala ibadah Jumat kita mampu menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, pahala Jumat kita senantiasa mengantarkan bukan hanya menggugurkan dosa-dosa kita, namun memberikan keberkahan untuk keluarga tercinta. Bagaimana ayat Al-Quran Allah firmankan, "Fantasiru fil ardh." Jika kamu telah mengerjakan tugas dan kewajibanmu, silakan kamu bertebaran kembali di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Ini kan telah buat situasi khusus kepada diri umum, kepada diri semua, untuk sekian menyampaikan salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan ibu lahutan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan. Dan semoga kita mampu mengikuti jejak Rasul sebagaimana keluarga sahabat para tabi'in dan juga imam. Keluarga sahabat para tabi'in dan juga imam. Baik ulama-ulama muqaddidin dan ulama-ulama. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan sapaan itu sebagai datang. Hadirin yang dirahmati teman sejati yang akan menghantarkan kita sampai mati. Tidak ada yang abadi di muka bumi. Seluruhnya merupakan titipan dari Allah. Satu saat akan dibawa kembali dan diambil kembali oleh Allah Sang Pemilik dari mulai jabatan kita, dari mulai kekayaan kita, dari mulai usia kita, semuanya akan milik Allah. Ada yang lebih dahulu meninggalkan ini, ada yang belakang, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Semuanya berguguran satu persatu kembali kepada Allah. Tak jauh seperti daun yang berjatuhan tak kala daun itu menguning, coklat-coklatan, satu persatu bergantian. Setiap hari itu, bahkan yang sedikit daun-daun muda pun setiap hari berjatuhan, tak kala tertimpa pepohonan, tak kala tertiup oleh angin yang besar ataupun badai yang besar. Begitu pun kematian. Tak mengenal tua dan muda, kaya miskin, sehat sakit. Yang Allah akan ambil yaitu yang sudah saatnya kembali kepada. Maka Allah firmankan dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, salah satu dalam surat Al-Quran, surat 29 ayat 50. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas semuanya akan mengalami kematian. Dha'iqatul maut. Tanpa kecuali, termasuk Rasul sendiri merasakan bagaimana ketika syakaratul maut. Dan semuanya kata Allah akan kembali kepadaku, kepada kami. Dalam ayat yang lain, Allah akan sempurnakan kelak akal manusia nanti ganjarannya dari apa yang telah dia perbuat yaumul qiyamah kelak dan ya.
Maka teman yang abadi itu seperti apa? Keluarga tercinta yang selama ini kita mati-matian, habis-habisan kita perjuangkan, dari mulai makannya, kesehatannya, pagi, siang, malam, keluarga tercinta. Tak kalah kita kembali kepada Allah, mereka semua akan meninggalkan kita sendirian. Tidak ada yang peduli. Begitu harta yang sekarang kita cari kejar dari pagi sampai pagi lagi, sampai tak mengenal waktu dan malam, mencari dunia, lupa diri, lupa menghormati, lupa kepada Allah, semuanya terlibat dan tidak ada yang kembali. Maka dari itu, dalam ayat Al-Quran, aina tadhabu, kalau kita menuju donasi di pejabat sudah di jalur donasi, selalu ada kalimat aina tadhabu, aina tadhabu, disalut-salut di jalan. Mau kemana kalian pergi? Tidak pernah. Sampai jual-jualan cari dunia, kejar jabatan, jual-jualan cari dunia, kejar jabatan dan sebagainya. Tidak lama usia kita di dunia ini. Yang harus kita camkan adalah teman setia kita setelah kita kembali kepada Allah. Apakah keluarga yang kita bela selama ini akan mengantarkan kita sampai ke yang lain? Atau selamanya menjadi teman kita di akhirat? Atau malah menjadi musuh? Harta yang kita dapatkan begitu juga mati-matian, sampai mengejar harta, menghalalkan segala cara, tak sedikit sokok sana sokok ini, demi mengejar jabatan yang semuanya sementara, tidak ada yang abadi, dan semuanya akan dimintai bertanggung. Silakan kita kaya, silakan kita banyak keluar, semuanya akan dimintai bertanggung. Tak akan kita kembali kepada Allah, terbujur menghadap tanah, bagi tercinta akan hanya sebatas menang. Kekayaan yang kita kejar tidak bisa kita bawa. Apapun itu bentuk kekayaan kita, mau rumah mewah, kendaraan mewah, jabatan yang luas, ATM yang banyak, ditinggalkan. Ayat juz naik, beberapa kali akan kembali ke rumahnya masing-masing, dan justru dia tidak memiliki sama sekali. Oleh yang menemani kita adalah hanya satu, amal perbuatan kita baik dan buruknya yang pernah kita perbuat di muka bumi. Baik kembali kepada diri kita, buruk kembali kepada diri kita. Maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, mari kita sama-sama penuhi ya amal perbuatan kita yang baik. Biarkanlah yang buruk menjadi semacam kenangan. Kubur dalam jalan, jangan sampai terulang kembali segala bentuk keburukan, apalagi yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, dari mulai kesyirikan, dari mulai minuman keras, meminum khamr, itu dosanya luar biasa. Dari mulai berzina, sudah jelas. Dari mulai makan riba, sudah jelas dosanya. Tidak. Nah ini yang menjadi malah petaka bagi kita kalau dari dosa-dosa besar itu akan mengakui kita selamanya. Jangankan setelah masih hidup, setelah mati pun akan menjadi dosa itu. Kecuali kalau kita segera memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat, dan akan mengulangi kembali segala perbuatan dosa-dosa besar. Maka Allah akan mengampuni. Hadirin rahimahullah. Maka ada amalan-amalan yang perlu kita cari yang akan menghampiri kita. Satu adalah amalan sunat kita.
yang akan mengantarkan kita ke alam sana, yaitu amal sholat kita. Dia akan ada di bagian atas kepala kita, selalu perintah dan memutar-mutar di kepala kita betul-betul menjalankan sholat, khususnya sholat yang lima waktu. Yang kedua, ada lagi, bukan hanya amal sholat yang akan membantu kita setelah kita kembali kepada Allah, yaitu ada amalan yang berkaitan dengan zakat. Apabila kita suka bersedekah, beramal soleh, maka yang demikian akan menemani kita di sebelah kanan kita. Karena sering kita berbagi, memberi, info. Dan yang ketiga ada lagi amalan saum yang akan membarengi kita setelah kita mati. Dia akan berkeliling, muter-muter di sebelah kiri kita. Dan yang berikutnya adalah yang amalan silaturahim. Dia akan berputar-putar di kaki kita. Karena sering kita melangkahkan kaki di saudara, bukan memutuskan silaturahim. Tetangga selalu menyambungkan tali silaturahim dimanapun, kapanpun berada. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim dengan siapapun, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sebanyak apapun ibadahnya, sebesar apapun itu sedekahnya, sesering apapun dia berzakat, baik berjannah atau tidak akan masuk. Maka silaturahim akan membarengi kita di kaki kita berputar-putar. Akal kita kembali kepada Allah. Dan yang kelima adalah amalan yang akan mengantarkan kita, membarengi kita setelah kita mati, yaitu amalan-amalan tilawatil Qur'an. Bacaan-bacaan Quran yang pernah kita baca di muka bumi, dari mulai satu ayat lembar demi lembar, ya, sekalipun sibuk tetap memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, meluangkan waktu. Tilawah Al-Quran inilah yang akan senantiasa membantu kita dalam bumi. Oleh karena itu hadirin dan Allah, wajib wahid yang akan menemani kita adalah amalan-amalan kita. Salah satunya yang lima tadi, mudah-mudahan setelah kita kembali kepada Allah, amalan tadi senantiasa membantu kita ketika kita ada di dalam kepada Allah beliau. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sedang rahimahullah. Maka kembali kepada ayat yang tadi. Kemudian Allah akan menyempurnakan seluruh amalan yang pernah kita lakukan dengan balasan-balasan yang setimpal dengan apa yang pernah kita perbuat. Ketika kita berbuat kebajikan, maka kebajikan itu pun akan kembali kepada diri kita. Dan ketika amalan itu buruk, maka kembali keburukan kepada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun kebaikan dan keburukan itu sebesar biji jarum, tetap akan ada perhitungan. Untuk itu hadis yang rahimahullah, tidak perlu kita membangga-banggakan diri dengan jabatan, harta, ilmu, kekayaan. Tidak perlu yang kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita banggakan, semuanya milik Allah. Mau kemana manusia? Seperti orang yang berkuasa punya jabatan yang semena-mena, sampai-sampai menindas rakyat kecil, mendolimi rakyat kecil, membodohi rakyat kecil, memberangus rakyat kecil. Langkah kemudian pemimpin yang demikian akan diseret ke dalam api neraka beliau. Ketika dia tidak amanah dalam kepemimpinannya, siapapun tidak kuat.
Termasuk kita pemimpin dalam rumah tangga. Tak kalau tidak benar dalam memimpin rumah tangga, hanya menyakiti pasangan hidup kita, hanya menyakiti anak-anak kita. Yang penting saya senang sendirian. Ingat, semuanya setiap pemimpin itu mas'ulun anak dia akan dihisab berkaitan dengan kepemimpinan. Jika kita baik kepada keluarga, maka Allah pun akan baik kepada diri kita. Tapi kalau kita berkhianat kepada keluarga, ingat, tidak akan lama. Siapapun akan hancur. Oleh karena itu, sayangi keluarga tercinta ini. Sepenuh hati kita bekerja mati-matian untuk keluarga. Semoga apa yang kita cari selama ini membawa hal yang positif untuk kebahagiaan kemudian, agar kita bersama-sama kembali berkumpul keluarga tercinta di surga. Sebagaimana Allah dalam surat Az-Zukhruf, tanggung jawab besar kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah menggiring mereka semua, anak dan istri tercinta, cucu cicit kita, keturunan kita hingga ke surga Allah. Udah jaga tahan dua sebabnya. Tugas kita bukan hanya mempunyai anak, memberi makan saja, menggiring mereka ke dalam surga Allah. Ajak mereka ke surga Allah. Isi majlis-majlis taklim, ajak mereka ke pengajian, anak-anak kita, istri kita. Jangan kita sendirian ke surga. Karena kita tidak akan bisa ke surga sendirian tanpa anak istri. Kalau kita tidak baik kepada anak istri kita akan diseret. Sebanyak apapun amal soleh kita, tetap kita akan diseret dalam api neraka karena berkaitan dengan kepemimpinan. Namun jika kita benar dalam memimpin rumah tangga, mengimami rumah tangga dengan tulus ikhlas karena Allah, maka insya Allah mereka akan mendorong kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan iman kita untuk terus kita memperjuangkan keluarga tercinta dengan amal soleh. Dan insya Allah amal soleh tersebut akan mengantarkan ke dalam surga Allah. Hadirin dan jemaah rahmatullah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah sebagai pertolongan, karena tidak ada upaya kecuali hanya pertolongan Allah semata yang kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan yu'minu mazida ya rabbana lakal amal yang bagi bijalali wa sikal karim wa hadisur. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumun hisab. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa tudkhilni rahmatika fi ibadika as-shalihin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qublan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minan nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teruskan dan katakan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وكل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian.
Untuk siapa kan? Sekali tapi itu kamu itu. Sengaja apa sekali yang mau kan dirinya yang satu kali berangkat. Ya orang itu. Waalaikumsalam. Paling bisa hilang.